Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi teori perdagangan internasional praklasik atau merkantilisme. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual-beli guna memperoleh keuntungan yang dilakukan dengan melibatkan dua negara atau lebih. Makna memperoleh keuntungannya tidak hanya keuntungan secara finansial, tetapi bisa juga keuntungan non-finansial seperti untuk kepentingan promosi, persaingan usaha, dan keuntungan strategis lainnya. Perdagangan internasional terjadi karena dua alasan utama. Yang pertama ialah perbedaan. Setiap negara tentunya memiliki perbedaan pada berbagai aspek ekonominya, seperti perbedaan sumber daya alam. Sebagai contoh, di Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar, sehingga negara yang minim dalam menghasilkan beras melakukan kerjasama dengan Indonesia. Kemudian perbedaan faktor produksi seperti modal, teknologi, dan sebagainya. Perbedaan pendapatan dan selera, dan perbedaan kualitas penduduk dari segi pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian alasan yang kedua ialah skala ekonomi. Maksudnya, jika setiap negara hanya memproduksi jumlah barang tertentu, mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien jika dibandingkan kalau negara tersebut memproduksi segala jenis barang. Praklasik atau merkantilisme adalah suatu kelompok aturan pencerminan ideologi kapitalisme komersial demi menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Tujuan utama kebijakan merkantilis adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara itu. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Sebab, negara-negara maju berevolusi menjadi kaum penjajah dan bukan lagi menganggap negara kecil yang kaya sumber daya alam sebagai mitra perdagangannya yang saling menguntungkan. Ide pokok kebijakan merkantilis. Yang pertama, pemupukan logam mulia. Pemilihan logam mulia berarti kemakmuran dan juga kekuasaan. Merkantilisme juga menganjurkan akumulasi emas karena emas dianggap sebagai kekayaan negara yang sebenarnya. Lebih banyak emas berarti lebih banyak mata uang emas dalam sirkulasi dan lebih besar aktivitas perekonomian. Untuk mengakumulasikan emas, negara harus mendorong ekspornya dan membatasi atau melarang impor. Dengan demikian, merangsang produksi nasional dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, mempertahankan kelebihan nilai ekspor atas nilai impor. Bagi negara-negara yang tidak memiliki tambang-tambang logam mulia sendiri, sumber logam mulia adalah kelebihan nilai ekspor atas nilai impor. Karena itu, suatu negara wajib berusaha untuk memperoleh suatu neraca perdagangan yang menguntungkan. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang menguntungkan, ekspor harus didorong sedangkan impor harus dibatasi. Ekspor logam mulia harus dilarang karena tujuan utama perdagangan luar negeri ini adalah untuk memperoleh tambahan logam mulia. Dengan demikian, para merkantilis berpendapat bahwa pemerintah seharusnya merangsang setiap ekspor dan membatasi impor, karena tidak semua negara dapat mempunyai surplus ekspor dalam waktu yang bersamaan dan jumlah emas yang ada pada suatu tempat adalah tetap. Maka, suatu negara hanya dapat memperoleh keuntungan atas pengorbanan negara-negara lain. Selanjutnya adalah kebijakan merkantilis. Yang pertama adalah menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, memonopoli pasar dengan part pokok, melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk alat pembayaran, melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing, subsidi ekspor,
mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung, membatasi upah, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, dan membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset yang disimpan oleh negara yang bersangkutan dan besarnya volume perdagangan global. Aset ekonomi negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital yang berupa mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya, yang dimiliki oleh negara dan modal. Ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor dengan banyak insentif dan mengurangi impor, biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar. Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.